Apakah memungkinkan untuk memotret sebuah niche yang spesifik ataupun sebuah hobi unik teman-teman semua di dunia Shutterstock? Di video kali ini saya akan bahas kepada Anda semua, semoga membantu buat teman-teman semakin lebih open mind, semakin lebih terbuka lagi idenya untuk memotret hobi-hobi yang unik. Tetap stay tune di video ini, kita ketemu beberapa saat lagi. Foto. Halo, ketemu lagi dengan saya Bima Aditya. Saya berada di Sapulu Coffee, ini di daerah Keraton Wijilan. Ini rumah saya, jadi ini rumah Eyang yang kemudian saya tinggali. Kemudian kita bikin guest house, kita bikin coffee shop di teras rumah. Jadi kalau sesekali teman-teman yang dari luar kota pengen ke Jogja, atau yang dari di Jogja kepengen ngobrol-ngobrol, kopdar sama saya gitu, saya sih biasanya sih insya Allah 2 hari sekali selalu ngecek ke sini. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, apakah memungkinkan untuk memotret niche yang sangat tight? Artinya saya bilang bahwa ini adalah blue ocean niche, sehingga sangat spesifik. Kalau saya bergerak di Shutterstock itu kan dunianya nggak jauh-jauh dari cuman sekitar wedding, terus kemudian traveling artinya, sama makanan. Saya menyukai ketiga hal ini, dimana wedding itu adalah primary income saya sebagai seorang fotografer. Kalau traveling memang saya hobi traveling, makanan saya suka makan, jadi paling gampang ya setiap hari saya makan, setiap hari saya motret gitu, jadi gampangnya begitu. Nah, apakah memungkinkan untuk memotret niche tema atau ide microstock yang sangat spesifik gitu? Jawabannya sangat mungkin. Jadi saya kebetulan punya kegemaran, jadi dari mulai mungkin tahun 2019 ya, saya tuh suka sekali dengan dunia aviasi. Sebenarnya dari dulu kuliah tahun 2009, saya tuh tugas akhir di dunia arsitektur aja, saya tugas akhirnya desain bandara. Jadi saya suka sekali dengan dunia penerbangan sebenarnya. Sehingga tahun 2019 lalu saya mencoba untuk belajar terbang di salah satu klub terbang yang ada di Yogyakarta. Kayaknya di Indonesia banyak deh, di daerah Jakarta kayaknya ada, di daerah Surabaya, Jawa Timur kayaknya juga ada flying club gitu. Nah, di Jogja itu namanya Jogja Flying Club. Nah, saya belajar menggunakan pesawat Sky Ranger Ninja untuk keliling dari Adi Sucipto. Jadi base-nya dari Adi Sucipto, saya terbang 4.000 feet ke arah Kaliurang, Gunung Merapi gitu ya. Terus udah saya sebelum Gunung Merapi saya turn around, saya balik ke base Adi Sucipto. Nah, saya suka sekali dengan dunia aviasi, sehingga dimanapun saya pergi, kalau ada pesawat itu biasanya saya potret. Nah, yang menarik setelah saya baca, saya browsing bahwa yang namanya dunia aviasi ini sepertinya main centernya atau benchmarknya itu tuh masih kayak ke Amerika. Makanya ternyata ketika saya motret pesawat, motret hanggar, motret seaplane di Maldives, itu yang download tuh banyak dari Amerika gitu. Karena kalau saya baca nih, ketika besok saya mau ngambil private pilot license gitu, di Indonesia mungkin ada. Kayak Astronaci itu dia punya yang punya namanya Mas Gema, itu seorang trader tapi dia kapten juga, itu hebat banget tuh. Nah, tapi dia dulu tuh juga pernah terbang di Amerika. Nah, bayangan saya kalau memang saya harus terbang ke Amerika untuk ngambil private license pilot, ya mungkin memang industrinya penerbangan di Amerika sangat besar gitu. Jadi makanya saya mau nggak mau suatu saat mungkin saya akan ke Amerika. Nah, faktanya adalah foto-foto aviasi saya ini yang banyak download adalah dari Amerika. Lucu kan? Jadi industrinya di Amerika, tapi foto-foto konten yang ngambil dari orang Indonesia yang motretnya juga di Yogyakarta. Jadi teman-teman sangat bisa memulai niche apapun yang sekiranya spesifik sesuai dengan kegemaran teman-teman semua. Contoh lain nih, sekarang saya akan bicara tentang niche yang mungkin bersifat kewanitaan gitu, dimana istri saya tuh kalau teman-teman nonton video sebelumnya, teman-teman akan tahu bahwa saya berbisnis di wedding photography dan hospitality ini berdua sama istri saya. Saya nggak bisa berpartneran dengan orang lain selain istri saya. Nah, kebetulan sekali istri saya tuh punya toko online yang core bisnisnya tuh sebenarnya adalah toko baju bayi sebenarnya. Sehingga dia tuh banyak memproduksi rok tutu. Jadi rok yang dari kain tile sehingga rumbai-rumbai gitu lah. Jadi kayak rok hula-hula kayak di Hawaii gitu. Nah,
ternyata marketnya sangat besar sehingga istri saya tuh banyak bikin untuk anak, misalnya dia ulang tahun atau mungkin untuk keperluan wedding dress gitu. Nah, dia banyak membuat hal-hal benda-benda rok-rok atau dress semacam itu, sehingga kalau saya sih jelas nggak bisa proses desainnya kayak apa, menjahitnya kayak apa, nggak bisa. Nah, yang saya bisa adalah saya memotret peralatannya si istri saya itu ketika ketika dia lagi mempersiapkan. Jadi misalnya benangnya, guntingnya, kain tilenya, penggarisnya, meternya, semua saya foto. Nah, sampai cuman kain ya, kain lembaran warna merah, ada polka dotnya putih, itu saya foto dan itu juga laku gitu. Nah, waktu itu saya kemudian memotret juga tentang aparelnya istri saya ketika dia bekerja di industrinya dia, itu pun juga laku. Jadi saya pikir sih apapun yang menjadi daya tarik teman-teman, misalnya sukanya apa ya, dunia gaming misalnya, dunia game gitu. Nah, itu aparelnya di foto aja, dari mouse, keyboard, komputernya, kemudian suasananya, kemudian mungkin fantasi-fantasi para pemain game itu difoto bisa, itu dibikin itu bisa. Atau kita bilang bahwa teman-teman saya suka bercocok tanam, saya teman-teman suka berkebun. Nah, berkebun ataupun gardening itu ada sebuah market khusus yang ada di Microsoft Photography dan itu high demand. Jadi saya kebetulan belum pernah laku foto-foto saya yang berkaitan tanaman. Pernah. Waktu itu saya motret kaktus di rak putih itu laku 40-an sen juga. Nah, jadi ada ternyata laku juga gitu. Saya pernah ya motret yang berkaitan dengan gardening gitu juga pernah. Nah, teman-teman yang punya hobi gardening, mungkin dari cetoknya, dari paculnya, dari sabitnya, ataupun mungkin semprotannya segala macam, itu difoto yang bagus sehingga membuat sebuah digital content yang bertema dengan gardening. Jadi begitu teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah, bahwa Shutterstock itu bisa diaplikasikan ke semua insan manusia di muka bumi ini tanpa ada batasan profesi. Jadi bisa dibilang teman-teman jadikan saja ini hobi pun masih bisa. Kalau saya sih dijadikan ini benar-benar profesi gitu. Karena saya memang hidup dari fotografi. Nah, kalau misalnya seperti tadi ada yang punya hobi memasak, ada yang punya hobi gardening, ada yang punya hobi misalnya di bidang perikanan, udah difoto aja gitu. Kalau hobinya lain, misalnya hobinya suka mainan motor gede, ada Harley, dia misalnya punya teman-teman punya Sportster, punya Softail gitu, Ducati, udah difoto aja gitu. Masukin aja editorial semua gitu. Jadi hal itu akan sangat mengasihkan ketika teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari hobinya teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Teman-teman bisa nyalain loncengnya untuk dapat notifikasi paling awal ketika saya ngupload video. Insya Allah sih saya berkomitmen seminggu tuh pasti ada video yang upload. Jadi kemarin tuh seminggu setiap 2 hari sekali. Nah, ini di bulan Juni ini saya mencoba untuk ngupload, untuk sharing bisa setiap hari. Mudah-mudahan sih ya, bismillah ya. Nah, makanya teman-teman yang kepengen lebih spesifik, kepengen tahu persis apa sih yang saya lakukan di dunia Microstock, ide pikiran apa yang ada di kepala saya, teman-teman bisa download ebook saya. Kalau yang basic tuh namanya jualan foto dengan Shutterstock. Ini sangat basic, bahkan saya kasih tahu kenapa teman-teman harus mulai dengan Shutterstock. Kenapa harus mulai digital asset dalam bentuk fotografi gitu. Nah, ada lagi yang terapan namanya Shutterstock. Ini buat teman-teman yang sebenarnya saya dedikasikan buat teman-teman yang sudah daftar, tapi akunnya nganggur. Udah daftar, fotonya ditolak terus. Nah, itu saya bikin buku kedua, karena buku kedua itu saya tunjukin persis di buku Shutterstock itu saya tunjukin ini foto saya yang ketolak kayak apa, yang keterima kayak apa, penolakannya karena apa, terus cara nulis deskripsinya kayak gimana, terus kemudian cara milih kata kuncinya seperti apa, itu semua saya jelaskan di ebook tersebut. Jadi linknya ada di bawah, teman-teman bisa download. Yang pengen gabung sama Shutterstock udah download aja gratis. Daftar aja gratis. Mungkin rada lama ya, teman-teman harus sabar karena prosesnya tuh kita apply dulu, habis apply kita tuh diverifikasi. Nah, saran saya teman-teman pakai nama asli dan alamat rumah tinggal yang benar. Jadi jangan pakai akun abal-abal. Misalnya nama saya Bima Aditya gitu. Ya di Shutterstock namanya Bima Aditya, jangan pakai nama samaran karena di sini kita bermain tentang kredibilitas kita sebagai seorang content creator. Makanya jangan dianggap bercandaan. Ini bisa jadi bisnis yang sangat serius. Mohon maaf, mejanya ketendang. Oke, sekali lagi terima kasih. Tetap subscribe di video ini. Terima kasih sekali lagi supportnya. Kita ketemu di video berikutnya. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.